Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam semangat pada pejuang garis 2. Kali ini saya Dr. Muharam akan berbincang-bincang mengenai prosedur dalam in vitro fertilisasi. Dalam melakukan bayi tabung, ada berbagai macam protokol yang digunakan. Ada protokol panjang, ada protokol pendek, ada protokol antagonis. Yang kita akan bicarakan di sini adalah protokol antagonis. Ya, protokol antagonis merupakan protokol pendek, ya, tapi dia menggunakan regimen NRH antagonis, jadi kita sebut sebagai protokol antagonis. Protokol ini sangat friendly untuk para peserta untuk melakukan bayi tabung karena waktunya pendek, juga mudah terkontrol, dan untuk pencegahan adanya komplikasi dari bayi tabung seperti sindrom ovarium hiperstimulasi. Baiklah, kita lihat dulu bahwa in vitro fertilisasi merupakan salah satu teknologi reproduksi berbantu dengan melakukan pembuahan di luar tubuh, yaitu di laboratorium, yaitu pertemuan antara sel telur dan sperma di luar tubuh Fallopi. Jadi kita di laboratorium, dan setelah menjadi embrio yang baik, ditransfer kembali ke dalam rahim ibu. Adapun indikasi IVF untuk wanita biasanya akibat adanya kerusakan komunikasi di tubuh Fallopi-nya, baik karena penyakit, ya, misalnya sumbatan pada keduanya, ataupun karena prosedur, misalnya ada sterilisasi tuba, ada gangguan ovulasi atau perteluran yang tidak bisa teratasi dengan obat-obatan konvensional, adanya endometriosis, dan kadang-kadang adanya infeksi yang tidak terjelaskan. Demikian juga faktor pria, misalnya ada gangguan produksi atau fungsi, ya. Kadang-kadang sangat buruk konsentrasi sperma, kadang-kadang sampai tidak ada, kita sebut sebagai azospermia, dan kadang-kadang juga kualitas sperma yang buruk. Nah, untuk protokol ini tetap ada persiapan, yaitu tahap awal dilakukan minimal pemeriksaan dasar, ya, misalnya suami istri, mulai dari amnesis, pemeriksaan fisik, USG, pemeriksaan laboratorium, dan kadang-kadang diperlukan pemeriksaan minimal histeroskopi untuk membuktikan tidak adanya polip, infeksi di atau miom di kavum uteri, ya. Jadi rongga rahim harus benar-benar yakin baik. Dan juga pemeriksaan dasar untuk pria seperti analisa sperma. Dan beberapa center juga akan melakukan pemeriksaan fragmentasi DNA-nya. Nah, setelah itu baru kita lakukan perancangan, ya, dengan melihat apakah memang pasien tersebut respon rendah, perlu diberikan obat dosis lebih tinggi, atau normal, cukup dosis biasa saja, atau yang uh, high responder. Ini harus hati-hati, bisa pada pasien-pasien yang mengalami menderita sindrom ovarian polikistik atau masih muda, ya, sehingga perlu dosis yang sangat uh, optimal dan tidak terlalu tinggi, ya, untuk menghindari adanya komplikasi. Dan nanti akan kita juga mendesain obat-obatan awalnya, kemudian juga bagaimana melakukan trigger ovulasinya. Setelah dilakukan perancangan, biasanya kita akan melihat juga faktor-faktor tadi yang mempengaruhi keberhasilan IVF, yaitu usia, ya, kemudian kualitas sel telur dan sperma dan embrio. Apalagi pasien-pasien yang sudah pernah mengalami prosedur sebelumnya, jadi kita lihat juga responnya, apakah masih normal atau berkurang, atau masih cenderung hiperstimulasi. Kemudian juga rahimnya dilihat lapisan endometriumnya baik atau buruk, ya, tipe atau tipis, ada trilaminir atau tidak, ya. Kemudian juga lihat penyebab infertilitasnya. Macam seperti tadi, memang gangguan ovulasi saja, atau gabungan dengan endometrium, atau gabungan dengan faktor tuba, ya, atau juga sama gangguan
brand-nya. Jadi kadang-kadang ada yang single, ada juga yang multiple. Dan juga gaya hidupnya harus baik dahulu. Jangan merokok, jangan begadang, makan harus baik, protein cukup ya, sehingga bisa menghasilkan zat telur dan sperma yang baik untuk dipertemukan di program ini. Nah, tahapannya kurang lebih memakan waktu sekitar 4 mingguan ya untuk kategori ini. Jadi mulai dari datang hari kedua haid biasanya atau hari ketiga haid, kemudian dimulai perangsangan sel telur namanya kontrol ovari hiperstimulasi. Di sini memakan waktu sekitar 10 sampai 12 hari. Rata-rata orang Indonesia sekitar 10 hari. Dan biasanya terjadi dapat 2 penyuntikan, kita rangsangan dahulu dengan FSA, biasanya pemberian FSA, kemudian dilakukan controlling dengan penyuntikan antagonis ini untuk mencegah terjadinya uh, pertumbuhan dari atau perkembangan sel yang tidak kita inginkan ya, seperti sangat banyak atau pecah duluan. Nah, kita harapkan setelah mendapatkan ukuran diameter 18 ke atas, ada 3 buah, maka kita akan melakukan panen sel telur biasanya 2 hari setelah uh, menyatakan siap untuk dipetik ya. Nah, di sini juga ada penyuntikan biasanya kalau normal ataupun biasanya pakai golongan ACG maupun rekomendasi ACG. Kalau yang cenderung OASS biasanya digantikan dengan golongan agonis ya. Nanti dokternya ganti. Sehingga 36 jam setelah dilakukan penyuntikan perangsangan sel telur, dia akan diambil sel telurnya ya. Jadi memang di sini harus tepat waktu karena waktu sangat berubah. Jadi memang ketepatan waktu itu sangat dibutuhkan untuk program IVF ini. Lewat sedikit bisa menjadi hal yang buruk karena bisa pecah semuanya. Nah, biasanya pada saat pengambilan sel telur, paginya, kemudian siangnya, sebelum dilakukan singgami atau masa sperma dengan sel telurnya, akan dilakukan pengeluaran sperma di sini ya. Jadi kalau bisa memang pada hari-hari ke 13, 12 itu udah para suami jangan kemana-mana ya. Dia harus standby, jadi dekat apa namanya tempat ibu-ibu akan lakukan program IVF ini. Nah, kemudian setelah dilakukan singgami baik konvensional ataupun ICSI akan dikultur antara 3 sampai 5 hari tergantung dari kondisi embrionya dan jumlah embrio. Nah, biasanya kalau setelah ditambah transfer embrio baru dilakukan pemeriksaan HCG yaitu sekitar 2 minggu setelah transfer embrio. Ya. Jadi selama ini program ini jangan stres, jadi memang harus tetap positive thinking ya. Nah, disebut ovarium hiperstimulasi itu suka terjadi pada pasien-pasien yang mengalami hiperresponder. Ya. Dengan adanya stimulasi ovarium terkontrol, kita mencegah terjadi hal yang demikian. Apalagi terjadinya pecahnya sel telur sebelum dipetik ya. Pada tahap ini dilakukan stimulasi ovarium tadi ya 10 sampai 12 hari untuk menghasilkan lebih dari sel telur yang baik ya. Kita ketahui bahwa memang program cukup mahal, kita harapkan bisa mendapatkan beberapa sel telur yang akan menjadi embrio yang baik yang tadi menjadi kader untuk dilakukan transfer embrio. Ada 2 obat di sini biasanya perangsangan dahulu diberikan ya, yaitu rekomendasi FSH biasanya sekitar 5 hari dulu, kemudian hari ke-6 mulai ditambahkan dengan agonis mineral ya. Jadi di sini dipakai untuk tadi mencegah ketidakkontrolan perkembangan dari oocyte-nya. Jadi setelah hari ke-6 biasanya menjadi 2 obat yang digunakan sampai hari ke-10 ya. Nah,
Tadi setelah mendapatkan satu berjumlah 3 buah ke atas yang berukuran 18 ke atas, kita melakukan petik telur. Setelah dilakukan tadi trigger ovulasinya ya, atau trigger untuk pematangan sel telurnya 36 jam ya. Jadi setelah 36 jam melakukan trigger, akan lakukan pembuahan sel telur dengan menggunakan uh, jarum ya yang dimasukkan ke vagina dengan bantuan USG ya. Kadang-kadang dibius, kadang-kadang tidak, tergantung dari center yang uh, biasa menggunakan prosedur ini. Nah, tadi jadi setelah dilakukan pengambilan sel telur, sperma sudah diambil, biasanya 5 sampai 6 jam dilakukan fertilisasi. Kalau spermanya bagus, sel telur bagus, kita masih bisa melakukan inseminasi konvensional. Jadi satu sel telur ditaburi oleh 100.000 sperma yang baik. Dan tapi kalau misalnya tidak meyakinkan, sangat sedikit sperma atau kualitas oosit kurang bagus atau dibasang sedikit keduanya, maka kita harus pastikan dia masuk ke dalam sel telur spermanya. Kita melakukan namanya teknologi ICSI, intracytoplasmic sperm injection. Jadi diinjeksi spermanya ke dalam sel telur. Nah, kemudian setelah itu dikultur 5 sampai atau 3 hari atau 5 hari ya, tergantung dari jumlah kualitasnya. Dan untuk yang uh, sering mengalami gangguan uh, keguguran atau recurrent implanted failure, jadi belum pernah terjadi kehamilan akibat berulangnya gagal menempel si embrio, paling bagus dilakukan teknologi pre-implantation genetic testing ya. Di sini kan sebelum saya lakukan apa kultur, biasanya pada hari kelima akan diambil beberapa sel blastomernya untuk diperiksa apakah memang ada kelainan genetik atau tidak ya. Biasanya kalau prosedur ini juga tambahan nanti tidak langsung dimasukkan embrionya tapi dibekukan. Baru setelah ada hasil dari PGT-nya biasanya next cycle akan ditransfer ke rahim ibu dengan menggunakan sinkronisasi. Jadi tidak menggunakan obat prototik lagi. Ini proses PGTA, jadi kita bisa melihat apakah ada kromosom atau enggak ya. Karena yang paling banyak dari kegagalan dari bayi tabung juga akibat kromosom dari embrionya tidak baik ya. Jadi tidak haploid disebutnya. Dan ini merupakan yang paling besar dibandingkan dengan kegagalan dari endometrium. Jadi kita harus yakinkan variabel ini terkontrol sebelum ditransfer sehingga angka kejadian kegagalan berulang untuk implantasi embrionya dikendalikan. Kemudian di transfer embrio ya, biasanya marula atau blastula tadi tergantung dari jumlah maupun kualitas embrionya. Nah, tes kehamilan biasanya 2 minggu setelah transfer bisa secara urin maupun hasil kuantitatif ya. Kita lihat nanti hasilnya. Biasanya di atas 13 nyatakan hamil, tapi paling bagus memang di atas 50 ke atas ya. Tapi tetap kita harus melihat juga apakah masih ada gangguan-gangguan yang akan mengganggu proses kehamilan selanjutnya seperti adanya hiperkoagulasi dan sebagainya. Ya, bagian dari saya, semangat para pejuang garis 2, semoga berhasil kehamilannya dan mendapatkan putra putri yang diidam-idamkan. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.